Hai. Baik, Minasang. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas ya, masih kaitannya dengan pertemuan minggu lalu, yaitu eh, bagian dari berpikir. Ya, jadi eh, 2 minggu lalu, ya, mulai 2 minggu yang lalu, pada blok keempat dan blok kelima, Minasang sudah belajar mengenai logika berpikir. Ya, jadi logika berpikir itu adalah bagaimana aplikasi, ya, bagaimana cara mengaplikasikan tiga hal dalam filsafat ilmu, yaitu ontologis, epistemologis, dan yang terakhir adalah aksiologis. Nah, untuk dapat mencapai tiga hal tersebut, Minasang eh, caranya, ya, cara mengaplikasikannya itu dengan disebut dengan cara berpikir. Nah, cara berpikir itu ada 4 yang sudah kita pelajari, yaitu cara berpikir kritis, cara berpikir kreatif, cara berpikir etis, dan yang terakhir, cara berpikir religius. Nah, kemarin kita sudah belajar ya bagaimana kaitannya 4 cara berpikir tersebut. Maka dari itu, pada hari ini, sebelum kita belajar mengenai apa namanya culture shock ya pada pertemuan terakhir, berkaitan dengan culture shock dan cross-cultural understanding, kita akan belajar apa itu yang disebut dengan humanisme dan multikulturalisme. Nah, humanisme itu berasal dari kata homo, ya. Homo sendiri meraci, me, mera- me- apa namanya? eh, homo sendiri memiliki arti yang merujuk kepada manusia, ya, manusia, manusia secara umum, ya. Jadi istilah homo itu berarti manusia. Maka akhirnya muncullah yang namanya humanus, ya. Humanus itu adalah sifat manusia atau kodrat manusia. Jadi kita belajar mengenai humanisme atau humaniora adalah kalau kita ngomongin humanisme, ya, isme itu adalah suatu paham, ya, paham terkait dengan manusia atau bagaimana cara pandang segala sesuatu itu dari perspektif manusia. Jadi kalau kita lihat dari etimologi bahasa, humanus itu artinya adalah paham, ya, suatu paham yang merujuk kepada manusia seperti itu atau kodrat manusia. Nah, humanisme dalam dua aspek, ya, bisa kita lihat dari aspek historis dan aspek filsafat. Secara aspek historis, humanisme itu mempunyai arti gerakan intelektual dan kesusastraan yang menjadi penggerak kebudayaan modern. Kalau dari aspek filsafat, humanisme itu memiliki arti paham yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia. Di sini sebagai pusat realitas. Maksudnya apa? Maksudnya berarti yang disebut humanisme adalah suatu paham yang mana paham tersebut adalah mengacu kepada nilai-nilai yang dikandung oleh manusia tersebut. Jadi humanisme ini merupakan sebuah paham yang didasari oleh manusia, ya. Bagaimana sih cara kita melihat nilai-nilai dalam manusia atau gampangannya nanti akan melihat bahwa humanisme ini adalah nilai-nilai kemanusiaan. Kenapa kok kita belajar humanisme? Ya, agar kita bisa melihat bagaimana manusia satu dengan manusia yang lain itu saling berhubungan dan bagaimana cara manusia satu dengan manusia yang lainnya itu menyamakan derajatnya. Karena nanti saat kita belajar tentang multikulturalisme, kita belajar tentang culture shock, kita belajar tentang cross-cultural understanding atau pemahaman lintas budaya, kita akan melihat sebenarnya manusia satu dengan manusia yang satu itu secara humanisme itu adalah sama, ya. Saya dengan Minasang itu namanya sifat-sifat manusiawinya itu sama, ya, kodrat manusianya itu sama. Saya dan Minasang sama-sama manusia. Nah, maka dari itu humanisme ini perlu kita pelajari untuk apa? Untuk kita melihat bahwa kadangkala kita sebagai manusia itu lupa memanusiakan manusia atau kita sebagai manusia itu luput, ya, lupa bahwa kita itu adalah sama satu dengan yang lain, ya, equal atau setara. Padahal
kalau kita melihat banyak sekali permasalahan sosial, entah itu secara pendidikan, entah itu secara ekonomi, atau secara yang lain, humanisme ini sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Ya, humanisme ini sekiranya kita sudah berubah menjadi personalisasi, ya. Nah, maka dari itu apa yang saya ingin katakan kepada Minasang atau apa yang ingin saya tekankan di sini, humanisme ini adalah langkah awal kita untuk kita mengetahui mengenai manusia, mengenai budaya, sehingga pada perjalanannya nanti ya materi-materi kita selanjutnya kita masih ada beberapa materi. Nah, materi-materi tersebut akan berkaitan ya landasannya itu apa? Landasannya yaitu adalah humanisme. Nah, ada namanya, nah humanisme itu punya sifat ya. Kalau humanisme sendiri kan adalah paham ya, suatu paham. Nah, sifatnya disebut dengan humanis. Nah, humanis itu apa? Humanis itu ya tadi bagaimana nilai-nilai manusia atau kemanusiaan itu apa sih ya. Minasan pasti sering eh, mendengar ya perbuatan keji tidak manusiawi. Nah, tidak manusiawi itu artinya apa sih? Nah, manusiawi sendiri itu artinya apa? Nah, manusiawi itu adalah memanusiakan, ya, memanusiakan manusia gitu kan ya. Yang namanya memanusiakan manusia itu berarti apa yang kita lakukan kepada orang lain itu harus sama dengan apa yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Contohnya kegiatan tidak manusiawi misalkan apa? Ya, misalkan pembunuhan ya, menghilangkan nyawa orang lain atau mutilasi. Minasang bisa membayangkan kejadian-kejadian mutilasi itu adalah kejadian yang tidak manusiawi. Hal ini disebabkan oleh apa? Eh, Mungkin buat beberapa orang ya seperti saya misalkan ya melihat hewan itu disembelih aja itu sudah ngeri kalau nggak terbiasa ya. Mungkin bagi minasang yang sudah terbiasa atau bagi minasang yang eh, ya sudah terbiasa dan memang pekerjaannya itu gitu kan ya. Mungkin itu hal yang biasa. Cuman bagi yang tidak biasa menyembelih hewan itu menghilangkan suatu nyawa itu kan dianggapnya ngeri gitu. Nah, kalau kita melakukan yang namanya mutilasi, membunuh deh ya, membunuh aja itu sudah tidak manusiawi, apalagi memutilasi ya, memotong organ atau memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian. Itu kan sama sama saja seperti melakukan hal kepada manusia yang seperti melakukan hal juga itu terhadap binatang gitu ya. Jadi intinya itu tidak bersifat manusiawi ya. Sebenarnya sifat-sifat manusiawi itu ya lahir dari kita sendiri gitu kan ya. Dari kita terus nanti akan dikonstruksi oleh masyarakat. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia yang disebut manusia yang humanis atau manusia yang memiliki peri kemanusiaan itu yang seperti apa sih? Yang pertama adalah orang itu berada di atas dirinya sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin humanis, humanis itu bukan hanya sekedar tadi ya, bukan hanya sekedar kita melakukan pembunuhan terus disebut tidak humanis. Tapi sebenarnya kalau kita tidak punya pendirian, kita tidak punya pendapat, kita bersifat submisif, ya kita tidak mempunyai eh, apa namanya, tidak mempunyai hak atas berbicara atau kita tidak mempunyai kekuasaan dalam suatu hal, itu juga disebut tidak humanis, ya. Karena kita merasa diri kita ya rendah diri gitu kan ya. Jadi kayak aku kan sama orang lain itu kan berbeda. Derajatku sama orang lain itu kan berbeda. Sehingga hal tersebut juga disebut humanis gitu loh. Tidak humanis ya. Jadi orang yang humanis itu bagaimana? Ya kita harus punya yang namanya prinsip. Kita harus punya yang namanya eh, apa namanya? Kita harus bisa memakai hak kita sebagai seorang manusia. Kita harus punya eh, apa ya kekuasaan dalam menyampaikan pendapat. Itulah yang disebut humanis. Di situ memperlihatkan apa? Bahwa kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Kita mengetahui bahwa kodrati kita itu adalah seorang manusia. Sehingga kalau kita sendiri saja minder, ya orang lain akan apa? Memanfaatkan kelemahan kita itu menjadi apa bagian dari keuntungan bagi mereka, kesempatan bagi mereka.
Maka dari itu, bersifat humanis itu bukan hanya sekedar, oh ya sudah saya menolong orang, oh ya sudah saya membantu orang, saya memberikan pertolongan buat orang, oh saya berbagi kepada sesama, oh saya menjadi relawan, misalkan relawan tanggap bencana. Oh, saya menjadi seseorang yang mempunyai apa namanya kontribusi buat masyarakat. Bukan seperti itu saja, tetapi dimulai dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri saja sudah merasa enggak deh, apalagi kita sendiri mungkin merasa bahwa kita belum apa-apa atau kita tidak bisa bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Nah, itu tidak humanis ya. Apalagi minasang sering melihat ya bahwa sekarang di beberapa hari ini ya, beberapa minggu ini bagi minasang yang mungkin di Indonesia ataupun yang di Jepang, minasang pasti mendengar ada kasus-kasus misalkan suicide atau bunuh diri. Nah, ini juga salah satu bentuk tidak humanis terhadap diri kita sendiri. Ya, gitu. Jadi orang yang humanis adalah orang yang respect terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, hidup ini adalah segala-galanya. Nah, ini sudah saya sampaikan ya, bahwa kalau kita respect terhadap diri kita, otomatis kita juga akan respect terhadap hidup kita. Kalau kita sudah tidak respect dengan diri kita, saya yakin hidup itu juga nggak akan respect. Contohnya seperti apa ya? Ini yang saya sebutkan di awal. Apabila kita tidak merasa puas atau kita tidak merasa bersyukur atas apa yang telah sudah diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita, ya sudah, berarti kita untuk menikmati hidup aja kita susah ya. Untuk apa namanya? Untuk bersyukur aja kita sulit ya. Untuk menjalani sebuah kehidupan, menjalani sebuah persoalan aja kita susah kayak gitu. Berarti ya hidup ini adalah segala-galanya. Yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, ini juga sama ya. Maksud saya di sini tanggung jawab terhadap diri sendiri itu bukan berarti kita membuat suatu blog ya, ya sudah diri saya sendiri, orang lain tidak bisa mencampuri. Bukan seperti itu, tetapi kita tahu apa yang keadaan yang kita rasakan terhadap diri kita itu apa, kelemahan kita itu apa, kelebihan kita itu apa. Apabila kita mencintai diri kita sendiri, apabila kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, apabila kita respect terhadap diri kita sendiri, kita bersyukur tentang apa yang telah kita punyai, kita akan bisa melakukan hidup sesuai dengan humanis ya. Sehingga apa? Ciri orang humanis dari itu semua masuklah ke dalam yang namanya tanggung jawab dalam kemanusiaan. Ya, barulah itu nanti kita menjadi seorang relawan, borantia ya, atau menjadi orang yang tidak semena-mena terhadap orang lain, tidak menindas orang lain. Kita bisa melihat, oh orang lain tuh juga punya kelebihan dan kekurangan loh. Bukan hanya melihat kok orang lain itu buat saya nggak ada lebih-lebihnya ya, selalu kurang karena saya mempunyai sifat superioritas. Nah, superioritas itu tidak diinginkan yang dari pemahaman humanis. Nah, ini nanti akan cocok kita masukkan di pelajaran kita selanjutnya yaitu tentang multikulturalisme. Oke, kita lanjut. Nah, misi humanisme itu apa sih? Ya, misi humanisme itu adalah kebebasan manusia sebagai individu. Jadi, humanisme itu mengajarkan kita mengenai yang namanya kebebasan atau freedom. Ya, kita bisa menggunakan hak kita sebagai manusia. Ya, hak untuk bersuara, hak untuk berpendapat, hak untuk memilih, hak untuk berpolitik, ya, hak untuk mencintai, hak untuk dicintai. Itulah misi dari humanisme, kebebasan, ya. Tapi kita harus ketahui bahwa kebebasan ini bukan hanya sekedar kebebasan, bukan hanya sekedar freedom saja, tetapi kebebasan ini adalah sebagai bentuk dari pertanggungjawaban apa? Pertanggungjawaban diri kita sendiri. Jadi humanisme itu sebenarnya reflection kepada diri kita sendiri, cerminan diri kita sendiri. Jadi saat kita melakukan hal kepada orang lain itu sebenarnya itu adalah bentuk dari refleksi, bentuk dari cerminan kita terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Nah, makanya sebenarnya banyak kok ya, banyak orang yang sebenarnya kenapa kok mereka bisa membunuh, kenapa kok mereka bisa melakukan kejahatan, kok mereka kok bisa menindas manusia karena nggak bersyukur. Ya, awalannya pasti mereka nggak bersyukur atas hidupnya. Kalau dia tidak bersyukur kepada hidupnya ya terhadap diri sendirinya pasti tidak
tidak bisa bertanggung jawab seperti itu. Ya, jadi misi humanisme adalah kebebasan manusia sebagai individu. Nah, kenapa saya juga mengambil materi humanisme sendiri? Karena ya Minasa sendiri masuk dalam fakultas ya. Nama fakultasnya adalah Ekonomi, Hukum dan Humaniora. Oke, kalau ekonomi hukum itu memang bukan bagiannya Minasang ya. Nah, Minasang sendiri termasuk dalam lingkup humaniora. Nah, kalau ditanyain sekarang ya, ditanyain kepada ke orang-orang gitu ya, kamu fakultasmu apa? Kamu kuliah di mana sih misalkan ya? Oh ini, itu masuknya ke fakultas apa ya sastra Jepang itu? Oh masuknya ke ekonomi, hukum dan humaniora. Orang-orang pasti saya yakin pasti tahu mereka ekonomi hukum itu apa. Sedangkan humaniora mereka nggak akan ngerti gitu kan ya. Dan kita harus sebagai seorang mahasiswa, harus sebagai seorang yang belajar terhadap ilmu-ilmu humaniora kita juga harus tahu ya prinsip, misi, ya definisi dari humaniora atau humanisme itu apa sih? Nah, berikutnya adalah tentang humanisme dan dehumanisasi. Ya, dehumanisasi itu apa? Dehumanisasi itu adalah pengawal pengawal manusiaan. Jadi istilahnya humanisme itu kan tadi ya bersifat sesuai dengan kemanusiaan atau sifat-sifatnya adalah mengacu kepada prinsip-prinsip manusia, ciri-ciri kemanusiaan. Sedangkan dehumanisasi itu kebalikannya, ya. Jadi tidak memanusiakan manusia. Itu yang disebut dari dehumanisasi. Nah, saya bisa melihat di sini, ini saya ambil dari salah satu gambar ya, gambar dari peristiwa genocide yang ada di Kamboja kala itu bukan pertarungan ya, apa ya, adanya penindasan, adanya dominasi suatu ras ya terhadap ras yang lain yang ada di bawahnya seperti itu. Nah, ini merupakan hal-hal yang disebut tadi ya, disebut dehumanisasi atau eh, kegiatan-kegiatan yang mana itu tidak memandang atau merendahkan seseorang atau merendahkan suatu kelompok tertentu. Nah, sebenarnya kegiatan-kegiatan dehumanisasi ini yang paling besar ya, istilahnya genosid atau pembasmian suatu etnis, pembasmian atau pelenyapan suatu etnis itu mungkin yang paling besar. Sebenarnya kegiatan atau aktivitas dehumanisasi itu juga terlihat di sekitar kita kok ya. Ya, jadi kalau minasang tahu banyaknya kenapa kok banyak yang namanya anak-anak yang mengemis ya di jalanan ya, itu juga sebenarnya bentuk dari dehumanisasi ya. Jadi kalau kalau minasang lihat mereka seperti itu bukan maunya mereka loh ya. Jadi mereka istilahnya meminta, mengamen, ya mengemis itu bukan bukan maunya mereka, tapi karena paksaan, karena adanya suatu sistem, ada suatu eh, apa ya, ada suatu hal yang memang membuat mereka ya mau tidak mau harus berbuat seperti itu gitu kan ya. Entah itu paksaan dari orang yang lebih tua atau paksaan dari suatu kelompok tertentu, ya itu pasti ada. Sehingga apa? Sehingga anak-anak tadi tidak memiliki apa ya, tidak bisa menikmati masa-masanya sesuai sama dengan anak-anak yang lain, yang anak-anak pada umumnya. Yang namanya tugasnya anak-anak, yang namanya hak yang dapat anak-anak lakukan itu adalah sekolah. Ya, umumnya adalah sekolah. Nah, kalau dia aja tidak sekolah, dia harus mencari uang, dia harus ada di pinggiran jalan, dia harus mengemis, ya intinya dia harus bekerja. Sedangkan anak-anak lain mencari ilmu, ya membaca buku, dan hak untuk dapat belajar, hak akan pendidikan itu tidak didapatkan oleh anak-anak tersebut. Sehingga di sini akan ada yang namanya perbedaan, miss. Sehingga kalau sudah ada miss di situ, ada kepincangan di situ, pasti di situ telah lahir yang namanya kegiatan dehumanisasi. Nah, ini juga sama ya. Jadi isu-isu humanisme itu apa saja? Jadi isu humanisme ada tiga ya. Ada tentang diri sendiri ya, diri kita sendiri, hakikat manusia ya, kebebasan dan otonomi manusia. Intinya apa sih? Intinya di awal tadi kita sudah belajar bahwa memanusiakan manusia itu bukan berarti terus kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri. Malah sebenarnya yang namanya isu humanisme itu adalah berawal dari kita.
ya. Jadi sedikit ngobrol tentang psikologi ya Minasang, karena kalau kita ngomongin terkait dengan humanisme juga merambatnya sampai ke arah psikologi, karena salah satu bentuk ilmu turunan dari humanisme sendiri adalah psikologi. Ya, banyak Minasang kejadian-kejadian yang sebenarnya membuat apa ya, terjadi itu bukan karena saya dan kalian itu bukan gitu ya. Misalkan seperti ini. Tadi ya saya sudah menjelaskan, adanya penindasan, misalkan itu. Ya, penindasan itu bukan karena, ya sudah, saya pengen menindas. Tidak. Tetapi penindasan itu akan pasti ada dari, apa ya, minasang, pasti sudah mengalur ya, istilahnya sudah dari lama itu pasti sudah akan, kita akan memulai, kita akan mendapatkan hal-hal yang membuat kita itu menjadi terpengaruh, jadi ingin menindas, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya isu humanisme ini sebenarnya kembali lagi ke kita, ke diri kita sendiri. Kita itu eh, sebagai manusia, sebelum kita bisa menghargai orang lain, sebelum kita bisa mencintai orang lain, cintailah diri kita sendiri, minasang. Ya, karena self love itu paling susah. Kita bisa mencintai orang lain, tapi kadangkala cinta kita terhadap orang lain itu malah membuat diri kita menjadi tidak menghargai diri kita sendiri gitu loh. Dan itu banyak terjadi ya, banyak sekali terjadi di sekitar kita. Entah minasang sadar atau tidak, itu sebenarnya itu terjadi. Jadi eh, banyak hal yang membuat kita itu sebenarnya tidak bisa mencintai diri kita sendiri ya, selalu merasa bahwa diri kita itu menjadi individu yang ya yang biasa-biasa saja, menjadi individu yang selalu salah, menjadi seorang individu yang apa ya, sepertinya di mata orang lain itu tidak bisa benar. Padahal kalau mau kita lihat, hak kita sebagai manusia itu adalah mencintai diri kita sendiri, menerima keadaan kita sendiri, ya. Jadi kita punyanya apa, kita tahu, kita kurangnya apa, kita lebihnya apa, ya sudah, kelebihan dan kekurangan itu menjadikan kita menjadi seorang manusia yang unik. Kalau Minasang tahu, sebuah negara atau sebuah kehidupan itu tidak mungkin ya, yang namanya sebuah kehidupan itu terdiri dari satu jenis atau satu bentuk macam manusia saja. Kalau semua manusia itu mempunyai sifat yang sama, saya yakin tidak akan ada kehidupan, ya. Tetapi dengan kita yang berbeda-beda, kita yang punya kelemahan, kita yang punya kelebihan, ya itu sudah saling melengkapi. Kelebihan kita apa, kelemahan kita apa, itu yang kita akan lengkapi ke depannya. Jadi pesan saya ya, pesan saya apalagi sekarang sudah mulai panas Minasang ya di terkait dengan hal-hal ini ya, entah saling ada pembunuhan ya, bentuk-bentuk kriminalitas, bahkan tidak hanya menghilangkan nyawa eh, sesama ya, bahkan menghilangkan nyawa diri kita sendiri gitu ya. Jadi eh, saya berpesan kepada Minasang ya, dimanapun Minasang berada ya, entah itu di Indonesia, entah itu di Jepang, saya rasa yang pertama kali kita harus bersyukur ya, setiap setiap bangun pagi ya, setiap hari adalah kita harus bersyukur terhadap apa yang sudah Sang Pencipta berikan kepada kita ya. Kita bisa dikasih diberi hidup ya, kita bisa melakukan segala aktivitas ya. Itu dicintai dulu ya. Saya rasa dengan mencintai diri kita juga bisa menerima kurangnya kita apa, lebihnya kita apa. Kita akan tahu kalau kita lemah, kita butuh orang yang kuat. Kita tahu manusia nggak bisa hidup sendiri. Maka dari itu eh, bersyukurlah ya, bersyukurlah, terus-terus bersyukur. Dengan kita bersyukur terhadap diri kita sendiri, kita akan juga bersyukur terhadap kehidupan yang telah diberikan oleh Sang Pencipta, dan otomatis hal itu juga akan menimbulkan apa? Menimbulkan rasa syukur kita terhadap eh, sekitar kita ya. Bagaimana kita berusaha bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, itu juga akan menjadi sebuah tanggung jawab kita untuk respect, untuk memanusiakan manusia-manusia atau sesama kita ya. Karena kalau kita tidak bisa eh, membangun diri kita sendiri, ya sudah, bagaimana nanti kita bisa membantu sesama ya. Kalau kita aja sendiri tidak bisa mencintai diri kita, tidak bisa
mensyukuri kehidupan kita, bagaimana kita bisa mensyukuri kehidupan orang lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin ini adalah humaniora. Ya, saya akan lebih menjelaskan dan saya rasa ini kaitannya ini penting ya buat Minasang sendiri. Jadi sebagai seorang mahasiswa sastra, ya mahasiswa yang belajar tentang sastra, belajar tentang filsafat, saya harus tahu gitu ya. Minasang harus tahu sebenarnya rumpun ilmunya Minasang itu rumpun ilmu apa. Ya, saya lupa di sini harusnya saya kasih tambahan lagi ya. Jadi mungkin di awal sudah saya sampaikan, cuma saya mau sampaikan lagi ya. Ya namanya ilmu itu sebenarnya paling basic ya, paling dasar itu dibagi menjadi tiga, yaitu ilmu alam ya, ilmu eksak ya, terus ada ilmu sosial, dan yang keempat, yang ketiga adalah ilmu humaniora. Nah, ilmu humaniora ini apa? Dari kata humaniora yang kita sudah pelajari tadi ya, humanisme. Berarti otomatis ilmu-ilmu ini yang apa? Yang ya, ilmu-ilmu humaniora ini adalah ilmu-ilmu yang memperlihatkan keunikan atau ciri khas manusia atau ilmu yang melihat tentang eh, apa ya ciri khas atau prinsip manusia lah intinya seperti itu. Jadi manusia itu kita lihat dari berbagai macam cabang ilmu ternyata ya, ada teologi, ada ilmu hukum, ya ilmu sejarah, filologi, linguistik, ilmu sastra, ilmu seni, psikologi, arkeologi, dan antropologi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara mendalam ya, Minasang, karena kita kan basicnya itu kan sebenarnya di sastra ya, sehingga saya hanya memperkenalkan saja untuk apa ke depannya agar Minasang itu lebih memahami lagi dan Minasang itu tidak hanya mempunyai satu perspektif saja, tetapi Minasang bisa loh menggabungkan misalkan sastra dengan psikologi atau sastra dengan antropologi misalkan seperti itu. Jadi intinya ini agar Minasang tahu sumber ilmunya Minasang itu dari mana, terus yang satu rumpun dengan Minasang itu apa, sehingga dalam ilmu filsafat kita mengenal ada yang namanya epistemologis, yaitu adanya saling bantu ilmu ya. Jadi kita melihat suatu keadaan, suatu permasalahan itu dari dua perspektif. Tidak hanya dari satu ilmu saja, tetapi dari berbagai ilmu. Sehingga apa? Kalau Minasang merasa, wah kayaknya permasalahan ini kalau diselesaikan dari ilmu sastra saja tidak cukup. Sehingga apa? Sehingga Minasang perlu berperan atau meminta bantuan dari ilmu-ilmu yang lainnya. Oke, yang pertama adalah teologi, ya. Teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama atau ilmu tentang Tuhan. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Ya, jadi bagaimana manusia itu melihat suatu konsepsi spiritualitas, bagaimana manusia itu melihat memaknai atau mendefinisikan Tuhannya dari berbagai macam kepercayaan, itu adalah teologi. Apakah sastra bisa berkaitan dengan teologi? Bisa, karena sastra sendiri merupakan sebuah tulisan ya, atau produk-produk sastra itu adalah sebuah tulisan yang mana tulisan-tulisan tersebut bisa juga membahas mengenai masalah keagamaan atau bagaimana dalam sastra itu memperlihatkan hubungan antara manusia dengan penciptanya. Nah, itu juga bisa ya. Cuman untuk teologi ini karena eh, susah ya Minasang, istilahnya belajar ini tuh kan butuh butuh teori yang mumpuni ya menurut saya. Jadi eh, ada bisa tapi kayaknya agak sulit untuk kita bisa bukan menyamakan ya, bisa mempelajari teologi dengan sastra itu agak susah. Mungkin butuh ilmu khusus ya, atau mungkin kalau untuk setingkat S1 masih belum ya. Oke, selanjutnya hukum ya, ilmu hukum. Ya, minasan pasti tahu lah ya kalau ilmu hukum ini apa, ya belajar tentang peraturan, aturan, ya norma, undang-undang seperti itu ya, ideologi juga, ya. Terus bagi cara menertibkan sebuah masyarakat itu adalah ilmu hukum. Nah, apakah hukum dan sastra itu juga bisa berkaitan, Sensei? Bisa, sangat bisa, ya.
Karena dalam sastra itu juga membahas mengenai hukum, ya. Jadi ada kalanya sastra-sastra itu berkaitan dengan kriminalitas, ya, berkaitan dengan yang namanya detektif juga, ya. Jadi kita bisa melihat sastra dalam pandangan hukum. Oke, selanjutnya adalah ilmu sejarah. Kalau ini pasti bisa ya, sastra pasti bisa berkaitan dengan sejarah karena sastra dan sejarah itu mempunyai ciri khas yang sama, yaitu mereka ada hubungannya dengan apa? Dengan yang namanya eh, mengarang ya, karangan seperti itu, cerita ya, legenda seperti itu. Nah, ilmu sejarah ini adalah penyelidikan ya, peristiwa-peristiwa atau perkembangan masyarakat di masa yang lampau. Jadi, Menasam bisa melihat eh, bagian ini misalkan suatu sastra misalkan ya, suatu sastra itu menceritakan tentang potongan ya, potongan cerita di masa lampau sehingga pengarang itu ingin membedah ya istilahnya pengen melihat bagaimana sih sebenarnya kalau sejarah ini misalkan ditukar atau sejarah ini misalkan diperbarui atau sejarah ini misalkan dibalik ya dekonstruksi itu caranya seperti apa sehingga dengan kita belajar tentang sejarah kita akan mengetahui masa lalu dan ini yang mungkin salah kaprah buat banyak orang ya belajar sejarah itu bukan hanya belajar tentang masa lalu sih. Ya, kalau saya kurang setuju ya kalau disebut orang yang belajar sejarah itu adalah orang-orang yang kuno, orang-orang yang nggak bisa move on, orang-orang yang terbuai dengan yang namanya legenda, terbuai dari dengan cerita-cerita. Menurut saya tidak, malah menurut saya sejarah itu adalah suatu ilmu yang membuat kita menjadi orang yang kritis, menjadi orang yang inovatif, karena apa? Karena kita bisa melihat tentang masa lalu. Sehingga di masa depan kita nggak akan mungkin melakukan kesalahan yang sama. Seperti itu. Malah banyak orang yang sebenarnya tidak menghargai sejarah atau bersikap sinis terhadap sejarah itulah yang mereka lah itu yang menjadi seorang apa? Kayak itu tadi yang malah nggak bisa maju ya orang-orang yang malah melakukan kesalahan-kesalahan yang ternyata kesalahan-kesalahan tersebut itu sudah pernah terjadi sebelumnya karena dia nggak mau belajar sejarah dia nggak mau melihat dari masa lalu seperti itu jadi sejarah itu bukan hanya cerita-cerita saja tetapi sejarah ini juga memberikan efek kepada kita menjadi orang yang lebih inovatif menjadikan orang yang peka terhadap sekitar juga karena kita ada sampai sekarang ini, lingkungan kita, masyarakat kita ada sampai sekarang ini bukan langsung jadi seperti ini, tetapi ini juga butuh yang namanya perkembangan. Ini juga juga butuh yang namanya apa namanya minasang, butuh yang namanya sejarah gitu ya. Jadi dengan belajar sejarah itu bukan menjadikan kita menjadi orang yang gagal move on ya, tetapi malah menjadi orang yang lebih inovatif. Oke, nah kalau ini mungkin minasang kurang kurang anu ya apa namanya kurang ngeh atau mungkin baru tahu ya ya filologi itu apa filologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang sejarah peranata kehidupan suatu bangsa yang terdapat dalam naskah-naskah lama. Nah biasanya dalam ilmu-ilmu sastra ya jurusan-jurusan sastra yang ditawarkan beberapa kampus itu ada yang namanya peminatan filologi. Nah, apa yang membedakan filologi dengan sastra atau dengan sejarah? Filologi ini merupakan studi tentang naskah, ya, studi tentang naskah. Ini susah, Minasang. Saya lihat apa ya namanya, lihat teman-teman saya dulu yang ambil studi filologi itu akan kesulitan ya karena mereka apa ya bahannya saja pasti naskah-naskah yang sudah lama, naskah-naskah yang kuno sehingga kemampuan mereka saya rasa lebih dari sastra yang biasa-biasa saja karena pasti mereka bisa melihat membaca ya, harus memiliki kemampuan untuk membaca naskah-naskah kuno. Yang pasti mereka juga harus bisa melihat tentang apa tentang ini ya tulisan-tulisan membaca tulisan-tulisan ya itulah yang namanya filologi ya ahli filologi disebutnya adalah filolog. Nah makanya biasanya filolog ini kerjanya di mana ya di kearsipan di museum terus di dinas-dinas terkait kebudayaan seperti itu ya.
Oke, selanjutnya adalah linguistik. Ya, linguistik adalah ilmu bahasa. Ya, nanti akan misalkan belajar ya kalau ini ya di mata kuliah itu ada materi tentang linguistik. Jadi linguistik itu belajar tentang komunikasi ya bahasa ya. Jadi strukturnya, terus maknanya ya. Minasang pasti sudah belajar bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang, kenapa kok misalkan dalam bahasa Jepang itu harus ada yang namanya partikel ya. Terus misalkan dalam bahasa Jepang itu kenapa kok berubah sih dari misalkan eh, bentuk lampau, terus untuk menyatakan keinginan ya, untuk mengatakan eh, bentuk negasi atau negatif itu kenapa misalkan berubah. Terus perbandingannya dengan bahasa Indonesia itu apa sih? Kok di Indonesia itu namanya kita makan, mau makannya besok, makannya nanti, makannya kemarin, 2 hari yang lalu, kita makan yang penting. Tapi dalam bahasa Jepang ternyata tabemas itu bisa berubah ya. Dan seperti itulah ya intinya ilmu linguistik itu adalah ilmu mengenai bahasa dan ini sangat luas sekali. Jadi minasang kalau belajar linguistik ya pasti jadi ahli linguistik atau ahli bahasa. Oke, selanjutnya adalah ilmu sastra. Nah, kalau ilmu sastra sendiri adalah ilmu yang menyelidiki tentang karya sastra ya dari berbagai masalah, gejala yang memiliki karakteristik fiktif dan imajinatif. Nah, ini hanya pengantar saja karena nanti minasan di semester genap ya, di semester 2 akan belajar tentang kesusastraan umum dengan saya. Nanti kita akan membedah sastra lebih dalam lagi. Ya, intinya sastra itu ya kita ya gampangannya sastra itu memang novel ya, nggak hanya novel aja sebenarnya. Kita akan belajar tentang ini tadi ya karya sastra. Ya, karya sastra itu bisa novel, bisa puisi, bisa drama, ya atau semua produk yang memiliki karakteristik atau memiliki ciri khas fiktif imajinatif itu bisa dikaji dalam konteks sastra. Jadi minasang bisa melihat tentang film, ya mengkaji film, mengkaji tentang kalau di Jepang ya bisa anime, bisa komik, atau bentuk-bentuk kesusastraan yang lain. Nah, kalau ini saya rasa Minasa sudah pasti tahu, yaitu ilmu psikologi. Ya, ilmu psikologi itu mungkin bagi beberapa eh, kampus ya, ada yang menaruhnya di saintek, ada yang di sosial, ada yang ya di kedokteran juga ya. Padahal sebenarnya psikologi itu adalah apa cabang ya, cabang dari ilmu humaniora. Ya, jadi psikologi itu belajar tentang pikiran dan perilaku manusia, mental ya, masalah mental, dimensi mental, terus penyimpangan-penyimpangan mental ya, penyimpangan psikis seperti itu. Ya, itu akan kita pelajari, akan dipelajari nanti juga dalam sastra ada namanya materi tentang psikologi sastra. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya setelah psikologi ada arkeologi. Ya, arkeologi itu adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan umat manusia melalui data bendawi atau telusuran jejak-jejak benda ya. Jadi apa bedanya arkeologi ini dengan filologi atau hubungannya dengan sejarah? Kalau sejarah kan peristiwanya ya, ideologi konsepnya itu apa? Kalau filologi kan naskahnya ya. Kalau arkeologi ini bendanya, bendawinya. Jadi yang dipelajari dalam arkeologi ini apa? Ya contohnya misalkan candi ya atau misalkan prasasti atau misalkan rumah kuno, ya barang-barang antik, ya jejak-jejak peninggalan di masa lampau ini, di dalam masa lampau itu yang dipelajari dalam arkeologi, ya kendaraan-kendaraan kuno, ya misalkan minasang eh, dalam arkeologi ini yang lagi hangat sekarang ini tentang arkeologi maritim ya minasang. Jadi kita belajar maritim atau belajar ketahanan itu dari jejak-jejak atau peninggalan-peninggalan arkeologi misalkan kapal ya seperti itu. Oke, selanjutnya ada antropologi. Nah, antropologi ini kalau ini sangat luas ya. Jadi antropologi itu belajar tentang kebudayaan kebudayaan yang diciptakan oleh manusia. Jadi manusia itu saya masih ingat sekali minasal. Jadi saya dari sastra ya, dari sastra cuman saat saya S2 itu saya mengambil
mata kuliah yang judulnya adalah teori kebudayaan, ya. Kebetulan dosennya itu sudah lumayan profesor ya, profesornya itu sudah lumayan sepuh ya istilahnya. Jadi beliau memang bacaan-bacaannya itu agak lama gitu kan ya. Nah, waktu itu saya pernah disuruh meminta, bukan saya ya, tapi satu kelas, meminta salah satu buku yang ditulis oleh, saya lupa nama penulisnya, ya, tapi intinya dalam buku itu, buku yang ditulis pada tahun 1890 kalau tidak salah, membahas mengenai apa yang membedakan manusia dengan binatang, atau apa yang membedakan manusia dengan, waktu itu, yang dalam bukunya itu, dilakukan sebuah penelitian yang memperlihatkan membandingkan manusia dengan simpanse ya. Jadi membedakan yang namanya apa itu yang disebut dengan insting, apa yang disebut dengan budaya, kebutuhan, itu akan dipelajari semua di dalam antropologi. Nah, meskipun seperti itu, antropologi itu juga sudah mulai banyak cabangnya juga ya. Ada yang namanya antropologi kesehatan, ya, ada yang disebut dengan antropologi ekonomi, antropologi pariwisata juga kayak gitu. Jadi uh, ada ini di beberapa kampus juga membuka jurusan antropologi. Oke, selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang humanisme ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang multikulturalisme. Ya, kalau humanisme itu berkaitan dengan manusia, ya, yang apa itu yang disebut dengan multikulturalisme? Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kita melihat sesuatu itu dalam sudut pandang kebudayaan yang beragam. Ya, karena kita melihat bahwa sebenarnya multikulturalisme itu bukan hanya masalah saya suku Jawa, kamu suku Batak, kamu suku Minang, kamu suku Dayak, dan suku yang lainnya. Bukan masalah itu saja. Nanti kita akan melihat multikulturalisme ini dalam skup yang bermacam-macam, yang membuat Minasang itu tidak hanya berpikiran hidup itu masalahnya tentang saya, tapi multikulturalisme itu mengajarkan bahwa hidup itu beragam, saya punya cara hidup sendiri, dan bagaimana cara hidup saya itu berkaitan atau berhubungan dengan orang lain. Oke, nah definisi ya, definisi. Tadi kita sudah melihat ada humanitas atau humanisme ya, bersifat perkemanusiaan. Nah, hari ini pada kesempatan ini, materi selanjutnya kita akan belajar tentang multikultural atau dan diversitas. Ya, jadi multikultural itu kehidupan budaya, keberagaman, Mas. Ya, keberagaman budaya. Cuman multikultural ini akan saya lebih masukkan lagi, lebih perluas lagi ke arah yang disebut dengan diversitas atau keberagaman. Ya, secara tidak hanya secara etnis atau budaya saja. Nah, ini adalah 7 unsur ya, 7 unsur yang membangun suatu kebudayaan, yaitu ada sistem religi, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencarian hidup, sistem teknologi, bahasa dan kesenian. Ya, ini adalah 7 unsur pokok kebudayaan yang disebutkan oleh Konco Ningrat. Nah, kalau kita ngomongin tentang multikulturalisme atau multikultural, kita akan melihat tentang perbedaan, ya. Saya orang Jawa, otomatis saya sebagai orang Jawa itu biasanya cara ngomongnya medok. Beda misalkan dengan orang timur, ya, daerah timur, atau misalkan orang yang istilahnya mempunyai cara ngomong yang cenderung belak-belakan, cenderung apa namanya to the point. Kalau orang Jawa itu kan lebih banyak basa-basinya, ya. Kita mau ngomong sesuatu tidak to the point, ya, seperti itu. Sedangkan orang lain itu punya cara berbicara yang lain, ya, yang berbeda dengan orang Jawa. Nah, dari belajar tentang multikulturalisme ini kita melihat sebenarnya cara 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 mengatakan atau cara berbahasa yang seperti itu, berkomunikasi dengan seperti itu tuh apakah salah? Terus misalkan kalau itu nanti salah, bagaimana kita melihat pandangan dari etnis lain ya, atau dari pandangan dari orang lain. Nah, ini sebenarnya multikulturalisme ini juga akan membantu materi untuk selanjutnya, yaitu culture shock dan pemahaman lintas kebudayaan ya.
Jadi minasang bagi orang Indonesia yang beragam ya dari Aceh sampai Papua, pasti minasang seringkali menemukan individu-individu yang bagi minasang berbeda. Apalagi kalau minasang merantau ya ke kota-kota ya ke kota-kota lain yang misalkan beda pulau atau beda beda apa namanya beda kota ya misalkan kalau di sini kan minasang di Jepang ya rata-rata ya. Ya mungkin itu sudah jadi culture shock sendiri ya. Tapi kalau misalkan saya sendiri yang istilahnya merantau juga dari kampung ke kota ya untuk kuliah, saya akan merasakan biasanya saya di rumah ya, di kampung sebelum saya merantau ya, masih kelas 3 SMA, saya ngomong sama teman saya, sama tetangga saya, sama keluarga saya dengan cara ngomong yang sama gitu kan ya, karena kata-kata orang Jawa gitu kan ya. Tapi saat saya kuliah, saya di kampus, ketemu teman-teman dari Jawa Barat, Jawa Tengah, ada yang suku Sunda, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Batak, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Makassar, ada yang dari Papua. Saya jadi bingung gitu ya. Ternyata apa yang saya maksud ini benar, ternyata bagi mereka itu salah gitu ya. Nah, itulah yang disebut dari multikulturalisme. Nah, tujuan pendidikan multikulturalisme ini apa? Yang pertama adalah mengajarkan budaya orang lain tanpa stereotip. Yang kedua, mengajarkan budaya seseorang tanpa pandangan negatif. Oke, nah kalau yang ini nanti minasan bisa belajar sendiri ya, bisa belajar sendiri. Intinya biar tidak ada miskom ya, biar tidak ada yang namanya miskomunikasi atau nanti kalau dalam culture shock itu multikulturalisme ini juga bisa memperlihatkan apa yang namanya disebut dengan rasisme ya. Nah itu bahayanya. Nah, saya ingin lebih menasam memahami yang ini. Kalau ini lebih ke arah diversitas ya atau keberagaman. Jadi yang namanya individu tidak hanya masalah suku ya, tetapi kita juga di apa ya? Kita dihadapkan dengan berbagai macam perbedaan di luar dari suku ya, misalkan kebangsaan, ya, gender, ya, kelas sosial, agama, disabilitas ya. Misalkan ada beberapa orang-orang individu yang memiliki eh, ciri khas atau fungsi tubuh yang tidak sempurna misalkan ya atau mungkin tidak hanya secara fungsi fisik terlihat tetapi mungkin secara mental misalkan ya bagaimana kita berdampingan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang memiliki agama yang berbeda, etnis yang berbeda, gender yang berbeda, kelas sosial yang berbeda dan disability atau memiliki fisik yang mungkin berbeda dengan kita, memiliki cara atau mental yang berbeda dengan kita, yaitu caranya bagaimana, nah itu yang disebut dengan diversitas. Nah, kuncinya itu sebenarnya tadi humanisme. Kalau kita sebenarnya sudah mengerti tentang humanisme, masalah multikultural itu sudah biasa minasang, ya. Cuman kadang-kadang ada sisipan-sisipan paham tertentu yang membuat kita itu kadang menjadi berpikiran negatif atau kadang kita menjadi mencela suatu hal yang berbeda dengan diri kita. Ya, Minasang pasti ingat kan nggak tahu di sini saat zaman kuliah, zaman SD ya, zaman SD, Minasang itu sebagai yang dibully atau membuli ya. Tapi saya tekankan mulai dari sekarang ya buat Minasang yang sudah menikah, maksudnya sudah punya anak atau tidak punya anak atau belum ya, atau belum punya anak, saya mau mengingatkan juga pembulian atau perundungan itu adalah sesuatu hal yang sangat 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 disalahkan ya. Jadi tegas saya sebutkan bahwa yang namanya perundungan itu sangat tercela ya. Minasang mungkin merasa misalkan ya kan ya namanya juga kayak gitu sensei ya namanya anak-anak ya jangan menormalisasi yang namanya perundungan atau bullying karena banyak sekali ya kegiatan-kegiatan bullying itu yang nanti ya di masa depannya di 10 tahun kemudian 20 tahun kemudian 30 tahun kemudian itu menjadi luka itu jadi luka batin yang mana luka batin itu malah membuat merugikan masyarakat ya jadi pembunuhan, pencurian, stres, bunuh diri dan sebagainya. Maka dari itu saya benar-benar mohon kepada Minasang
dalam mata kuliah ini ya, 2 materi tentang multikultural dan eh, humanitas. 1, suicide ya. Jangan lakukan itu. Yang kedua adalah perundungan atau bullying. Entah itu bullying secara langsung ataupun cyberbullying ya. Karena kata-kata ketikan itu sangat apa ya, memiliki eh, efek yang sangat panjang Minasang. Jadi bukan hanya oh ya sudah diejek menangis terus sudah lupa, enggak ya. Luka yang dibawa itu malah yang bahaya. Malah kadang-kadang orang yang melakukan orang yang apa ya, orang yang dibullying itu yang kalau dia nanti dia punya sesuatu hal ya dia akan balas dendam dengan cara membuli juga. Nah, mau sampai kapan ya? Mau sampai kapan bully-bulian terus? Mau sampai kapan saling ejek-ejekan terus, mau sampai kapan saling mendominasi terus ya. Karena sadar atau tidak sadar, anak-anak yang membuli itu sama sama saja mereka juga dengan melakukan hal-hal yang tidak humanis kayak gitu loh. Ya, karena eh, membuli itu kejam Minasang. Efeknya benar-benar apa ya, sampai dewasa ya, sampai jadi ayah sampai jadi orang yang istilahnya orang tua ya efek bully itu sangat nyata Minasang. Jadi di sini saya dengan tegas kita belajar ya mungkin susah ya karena di, membuli itu bukan hanya masalah oh bully itu kan waktu kecil sensei kalau udah besar saya nggak pernah bully jangan salah ya malahan saat kita sudah besar ya pembulian itu tuh ada dan seringkali dinormalisasi oleh banyak orang ya kamu baper ya digituin aja kamu ini ya ya janganlah ya jadi minasang belajar filsafat belajar humanisme belajar tentang multikulturalisme jadilah orang yang bertanggung jawab kepada diri kita sendiri dan bertanggung jawab kepada orang lain ya karena membuli itu merendahkan coba kita direndahkan siapa sih yang mau ya jadi eh, saya sangat 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 ya tidak suka dengan namanya pembulian ya perundungan itu tidak suka mau dari aspek mana saja ya membuli karena masalah beda agama membuli karena beda etnis membuli karena fisiknya yang tidak sempurna membuli karena kelas sosialnya berbeda karena dia lebih miskin membuli karena gendernya tidak sama Minasang sadari tidak sih sebenarnya apa yang saya sebutkan, apa yang kita pelajari terkait dengan diversitas ini pernah kita rasakan semua di masa kecil kita, ya saat kita masih kecil ya kita dibully karena kita berbeda etnis, ya kita dibully karena agama kita berbeda dengan agama yang dominan, agama yang mayoritas. Kok cara doa kamu gitu toh? Wah nggak tak temenin ya. Dibully karena fisik kita mungkin tidak sama dengan yang lain dianggap fisik kita tidak sempurna, dibully karena kita tidak punya uang, dibully karena kita tidak pernah ikut nongkrong, ya. Itu semua adalah hal-hal yang salah. Ya, jadi kita belajar ini untuk apa? Setidaknya kita belajar untuk diri kita sendiri, agar kita juga tahu, kita juga lebih peka terhadap masyarakat yang ada di sekitar kita, dan yang berikutnya adalah untuk generasi muda. Ya, bagi mereka yang sudah punya anak atau nantinya misalkan ada anak, berilah mereka apa ya, berilah mereka eh, pengetahuan, wawasan, dan ajarilah mereka untuk tidak merundung ya, tidak membuli seseorang karena eh, atau kita juga peka juga misalkan kalau kita dibully atau ada sesama kita yang dibully kita juga bisa memberikan ya setidaknya kita tidak ikut-ikutan lah ya jadi atau tidak kita tidak menormalisasi karena sering minasang jadi jangan salah oh bully ini cuma ada di sekolah saja sehingga di tempat kerjaan juga banyak ya bully-bulian ini juga banyak dibully karena biasanya yang membuli siapa ya pasti yang sudah punya kuasa yang mempunyai apa ya sesuatu hal yang membuat dia itu lebih stable dibandingkan orang yang masih belum punya kuasa, masih yang biasa-biasa saja. Ya, jadi meskipun Minasang ada kuasa, Minasang punya hak, Minasang mempunyai tingkat apa namanya jabatan yang lebih tinggi, ya kita satu sama lain itu sama. Jadi bersikaplah secara humanis
ya. Jadi kalau kita belajar humanis, kita nggak akan melakukan yang namanya pembulian seperti itu. Nah, ini yang terakhir ya, materi yang terakhir untuk blok ke-6 terkait dengan multikultural ya. Jadi multikulturalisme ini sebenarnya sedikit materinya ya Minasang. Intinya apa? Intinya ya kita belajar multikulturalisme ini bagaimana kita bisa berdampingan dengan sesama kita ya. Kalau kita melihat dari sini deh ya, ada berbagai macam suku yang saya tampilkan ya. Ada suku Batak, suku Jawa, suku Bali, suku Dayak, suku Toraja, sama satu lagi adalah suku Asmat di Papua. Kita lihat perbedaan-perbedaan itu malah menjadikan kita indah ya, menjadikan kita itu beragam, menjadikan kita itu tidak hanya melihat dari satu sisi saja. Dengan adanya perbedaan membuat kita itu menjadi lebih kuat, menjadi lebih semangat ya. Jadi jangan melihat perbedaan itu menjadi hal yang apa ya, mengacaukan ya, atau menjadi kesempatan untuk kita bisa merundung ya, bisa membuli atau merasis ya, melakukan rasisme terhadap seseorang, suatu kelompok misalkan. Tetapi perbedaan itu jadikan menjadi sebuah pelajaran buat kita masing-masing. Apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita petik kebaikan-kebaikannya, dan apa yang kita bisa jadikan hikmah dari setiap kekurangan dari sebuah perbedaan. Jadi jadilah insan yang insan yang humanis, karena dalam ilmu filsafat ya, orang-orang yang disukai itu adalah orang-orang yang bijak ya. Jadi menjadi orang bijaksana itu memang tidak mudah ya. Setidaknya kita sudah belajar bagaimana cara kita menjadi seorang yang bijak ya, dengan berfilsafat, dengan menghargai orang lain, dengan melihat perbedaan itu sebagai bentuk dari keberagaman, bukan perbedaan menjadi salah bentuk dari sebuah perpecahan ya. Maka dari itu memang saya tidak mau membuat materi filsafat itu yang filsafati, filsafati atau filsafat banget ya, istilahnya belajar tentang Plato, belajar tentang Aristoteles, belajar tentang filsuf-filsuf ya. Satu itu susah ya, buat Minasang yang baru semester 1 itu sangat susah. Mungkin Minasang punya ketertarikan itu, Minasang bisa belajar secara mandiri. Ya, saya punya beberapa rekomendasi-rekomendasi buku kalau Minasang mau. Cuman saya ingin Minasang belajar filsafat itu, satu, untuk logika. Ya, logika berpikir. Kedua, jadilah insan yang bijaksana. Ya, yang tidak gampang untuk judging, ya, tidak gampang untuk menghina seseorang, tidak gampang untuk melihat kurangnya seseorang, tetapi menjadi orang yang bijaksana itu menjadi orang yang bisa melihat dengan cara yang baik dan tepat, bisa berpikir. Filsafat itu nggak butuh orang yang pinter kok ya, filsafat juga tidak butuh orang yang kreatif, tapi jadilah orang yang bijak, karena orang yang bijak itu sudah pasti pintar, sudah pasti kreatif, sudah pasti penuh etika, dan sudah pasti religius. Jadi ini humanisme dan multikulturalisme ini penting untuk kita, karena era sekarang, era teknologi 5.0 ini sudah identitas atau prinsip atau nilai-nilai kemanusiaan sudah mati, sudah hilang. Ya, ayo kita bangkitkan lagi, ayo kita aktifkan lagi. Yang setidaknya Minasang belajar filsafat itu bisa membuat Minasang itu jadi, oh iya, ternyata selama ini saya harusnya seperti ini loh. Oh iya, saya dalam berpikir, dalam memecahkan permasalahan itu saya harusnya seperti ini. Oh iya, kalau saya ketemu sama orang asing itu saya harusnya seperti ini loh bersikapnya. Nah, itulah filsafat Minasang. Jadi mungkin bagi banyak orang atau bagi Minasang sendiri awalnya, aduh, filsafat ilmu, belajar apa gitu kan ya. Ini mau kemana sih materi ini? Tetapi saya minta dengan materi filsafat ini Minasang bisa menerapkan ke mata kuliah selanjutnya ya. Nanti selama Minasang selesai 7 semester,
Dan tidak hanya sampai di situ saja, tapi materi-materi filsafat ini bisa minasang apa namanya praktekkan, aplikasikan di sehari-hari, di kehidupan sehari-hari sebelum lulus ataupun nanti sesudah minasang lulus. Baik, itu saja minasang untuk materi blok ke-6 terkait dengan humanisme dan multikulturalisme.